Dipersilakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Wangana nanti kalau don dengar bola saja. Shalom. Bola ke apalagi kalau tak kikis dong pun suara paling besar. Hari ini orang Ambon bersuka cita. Bukan karena Tuhan Yesus tapi karena Belanda menang. Tapi mari kita perhatian untuk firman Tuhan di pagi ini. Menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus, benar-benar kita harus mempersiapkan seluruh kehidupan kita. Untuk kita boleh menerima apa yang dijanjikan Tuhan bagi kehidupan kita semua. Yaitu kita akan berjumpa muka dengan Sang Kekasih hati kita, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi dalam perjalanan hari-hari hidup kita tidak pernah sempurna. Kita ada dalam jatuh bangun kita, di dalam pengiringan akan Tuhan. Mari sama-sama kita buka di dalam Yohanes pasal 21 ayat ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Yohanes pasal 21 ayat ke-15 sampai ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Sebagai ayat mas kita di saat ini. Kalau semua sudah dapat, kita mengundang sekali lagi jemaat Tuhan berdiri. Kita akan baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Mulai dari perikopnya. Yohanes 21 ayat 15 sampai pada ayatnya yang ke-17. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan. 3. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka dengan sedih Petrus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Dalam kehidupan kita semua, setiap orang pernah mengalami kegagalan sama seperti Petrus. Tidak ada yang bilang tidak pernah gagal. Khusus dalam pengiringan akan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata begini, masih di dalam pikiran saja sudah berdosa. Dan ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Yang tersembunyi. Tetapi waktu kita tadi menyanyikan pujian bahwa hanya Tuhan Yesus yang tahu segala isi hati kita. Hanya Tuhan Yesus yang melihat semua perjalanan hari-hari hidup kita dari awal sampai pada akhirnya. Dan setiap orang pernah mengalami kegagalan. Bahkan orang besar dalam Alkitab pun pernah jatuh dan gagal. Salah satunya Daud. Daud adalah pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Dan hari ini kita melihat daripada Rasul Petrus. Dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali pada malam penangkapan Tuhan Yesus. Namun kegagalan itu tidak menjadi akhir hidup Petrus. Jadi waktu kita baca firman Tuhan di hari ini, kita sangat percaya ada pelajaran yang kita terima daripada apa yang Yesus kerjakan bagi setiap pribadi yang pernah gagal dalam mengiringi Kristus. Kita memperhatikan Tuhan memulihkan Petrus.
Tuhan mempercayakan kembali dalam pelayanan. Dan melalui pelayanannya sekitar 3.000 orang bertobat pada hari Pentakosta. Dari kisah Petrus ini mengajarkan bahwa kegagalan bukan akhir perjalanan orang percaya. Sepanjang Tuhan menganugerahkan nafas kehidupan bagi kita, berarti kesempatan itu masih ada. Amin. Penyamun di sebelah kanan Tuhan Yesus saja, itu sudah di titik-titik penghabisan hidupnya. Tapi masih ada kesempatan Tuhan anugerahkan bagi dia. Jadi kalau kita memperhatikan kisah Petrus, bahwa kegagalan bukan akhir perjalanan orang percaya. Di tangan Tuhan, kegagalan dapat menjadi jalan menuju pemulihan. Dan pemulihan menjadi pintu menuju berkat yang lebih besar. Tetapi ada kuncinya. Untuk kita mengalami pemulihan, untuk pemulihan itu membawa kita kepada berkat-berkat yang luar biasa. Yang Dia sudah sediakan bagi kita semua. Tema khotbah hari ini, dari kegagalan menuju pemulihan. Dari pemulihan menuju berkat. Jadi ada proses, ada tingkatannya. Setiap kegagalan dalam hidup kita tidak membatalkan rencana Tuhan atas kehidupan kita yang dipanggil sebagai orang yang dikasihinya. Amin. Kita memperhatikan firman Tuhan bahwa Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Sebelumnya Petrus sangat yakin akan kesetiaannya. Namun ketika menghadapi tekanan dan ancaman, dia gagal dalam kepercayaannya, kesetiaannya kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pun bisa jatuh, Bapak Ibu yang diberkati. Dari tempat ini beta bilang pada semua, tidak ada yang kebal akan dosa. Kalau saudara dan saya tidak menjaga hidup ini dengan firman Allah, seperti kata pemazmur, dengan kata pengkhotbah, dengan apa seorang muda bisa mempertahankan hidupnya bersih? Kalau tidak dengan firman Allah. Istri, suami, anak-anak, pribadi kita, bahkan yang ada di dalam sebagai pelayan Tuhan pun bisa melakukan kesalahan, termasuk hidup saudara dan saya. Kegagalan tidak selalu berarti Tuhan meninggalkan kita. Tapi mari kau perhatikan. Petrus dia menangis dengan sedih karena menyadari dosanya. Kesedihan itu menjadi awal pertobatan daripada Petrus. Jangan menyerah ketika kita gagal. Dalam pengiringan kita akan Tuhan, di dalam pelayanan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan rohani kita. Tuhan masih mempunyai rencana. Dan terus akan berkarya atas hidup saudara dan saya. Pemulihan itu dimulai ketika kita kembali kepada Tuhan. Bagaimana? Pasti ada yang mungkin hari-hari ini juga ada yang merasa gagal. Mungkin hari ini ada yang merasa jatuh. Kehilangan harapan. Mungkinkah aku bisa berubah? Mungkinkah aku bisa bangkit? Bagaimana cara supaya aku bisa dipulihkan? Pemulihan itu tidak terjadi secara otomatis Bapak Ibu. Tetapi ada langkah-langkah yang harus diambil ketika seorang mengalami kegagalan, dosa dan kehancuran dalam hidupnya. Dia akan mengakui kegagalannya di hadapan Tuhan. Petrus tidak membela diri atau dia mencari alasan, tidak.
Dia menyadari kesalahannya dan dia menangis dengan sedih. Waktu dia menyangkal 3 kali, dia teringat perkataan Tuhan Yesus. Petrus, ayam berkokok 3 kali engkau akan menyangkal aku. Dia teringat perkataan Tuhan Yesus. Lalu dengan sedih dia menangis. Mengakui kegagalan di hadapan Tuhan. Nomor 1 di hadapan Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh, datang kepada dia. Di Mazmur 51 ayat 19 dia bilang apa? Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Jadi waktu kita datang kepada dia. Dia tidak pernah membuang kita, kata firman Tuhan. Dia Bapa yang penuh kasih. Bapa yang tidak pernah membatalkan janjinya atas hidup saudara dan saya. Mungkin manusia dunia, mungkin dunia bisa menilai dengan berbagai hal. Dan dia bilang tidak ada jalan keluar, sampai di situ tidak ada harapan dan sebagainya. Tetapi kita perhatikan firman Tuhan di pagi ini. Petrus tidak membela diri atau mencari alasan di hadapan Tuhan. Dia menyadari kesalahannya dan menangis dengan sedih. Kalau kau perhatikan di Lukas 22 ayat 62 itu. Pemulihan itu akan terjadi dimulai ketika kita jujur kepada Tuhan. Ketika kita mulai duduk di bawah kakinya, mencari wajahnya dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan, dengan kesungguhan. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Bertobat bukan hanya menyesal, lalu sudah sampai di situ saja. Tidak, bertobat bukan hanya dengan menyesal, tetapi berbalik dari jalan yang salah menuju kepada kehendak Tuhan. Stop melakukan segala sesuatu yang Tuhan tidak inginkan, yang Tuhan tidak suka, lepaskan itu. Tuhan, beta saya sanggup, minta pertolongan Tuhan. Petrus pun demikian. Beta percaya Tuhan yang menolong dia untuk mengingatkan perkataan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Kadang dalam hidup ini, sebab itu firman Tuhan bilang, biarlah firman Tuhan itu kita renungkan siang dan malam. Yang kesukaannya adalah firman Allah. Jadi ketika kita baca firman Tuhan, waktu kita ada di dalam kesalahan hidup kita, kita merenungkan betapa jauh kita jatuh, betapa kita sudah mencurangi Tuhan, betapa kita sudah mengkhianati Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mengkhianati Tuhan bukan saja selingkuh, bukan saja bunuh orang, tapi waktu saudara dan saya tidak percaya kepada Dia, kita sudah mengkhianati Dia. Amin. Sebab firman Allah bilang ini, waktu kamu tidak percaya, kamu sudah ada di bawah hukuman, kata firman Allah. Kenapa orang selingkuh? Kenapa orang berbohong? Kenapa orang mencari kesenangan di luar sesuai dengan firman Allah? Karena mereka tidak mengakui satu pribadi yang akan menyertai dia. Satu pribadi yang selalu mendampingi dia di dalam susah maupun senang. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sama, beta saya bilang kata kotong ini semua sempurna termasuk beta. Kadang kita lupa, kita sudah panggil Tuhan Yesus sebagai jurumu di hidup kita. Waktu kita diterpah gelombang, waktu ada di dalam tekanan, sama seperti Petrus. Kita bisa menyangkal Tuhan. Gelombang itu datang bertubi-tubi, perahu rasa-rasanya mau terbalik. Rasa-rasanya juga air juga sudah masuk di dalamnya. Tapi kau tahu lupa bahwa Tuhan Yesus itu yang menjadi jurumu di hidup kita. Amin. Jangan pernah melupakan bahwa Tuhan Yesus itu yang menjadi jurumu di hidup kita. Sepanjang kita bersama dengan Dia, Dia akan berjalan bersama-sama dengan kita sampai kepada tujuan yang Dia kehendaki. Ada amin. Bapak Ibu, kalau kau lala di rumah, kau capek dalam segala pekerjaan kita, jangan cari di tempat lain.
cari antopung kaki, cari antopung bahu untuk bersandar. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, semua kita lelah dengan keadaan, situasi, pekerjaan, apa saja yang kita alami dalam hidup ini. Kita nggak butuh penghiburan dari tempat lain. Kita tidak butuh kekuatan dari tempat lain. Kekuatan dan penghiburan sejati hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tidak ada di tempat lain. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya menyesal. Tapi meninggalkan, berbalik dari jalan yang salah. Menuju kepada kehendak Tuhan. Kisah Para Rasul ayat 3 dan 19. Dengan apa kita bisa diselamatkan, kata firman Allah? Bertobat. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu diampuni. Kita perlu sadar dan berjaga-jaga, kata firman Tuhan. Pertobatan itu membuka pintu bagi pemulihan saudara dan saya. Pertobatan saudara dan saya membuka pintu untuk semua pemulihan yang terjadi. Jadi kita mau katakan dosa itu bukan hal-hal yang besar yang kita lihat lalu kita hakimi. Ada banyak dosa dalam kehidupan kita yang kecil. Kita baca di Kidung Agung tentang rubah-rubah itu. Bersihkan rubah-rubah kecil itu. Ada banyak rubah-rubah kecil dalam ketumpung hati yang bisa membawa kita kepada dosa. Apa? Sakit hati, iri hati, kepahitan, tidak mau mengampuni. Itu juga dosa. Kadang kau melihat dosa yang besar. Tapi kau saya lihat ada banyak dosa dalam sisi hidup kita. Yang harus kita selesaikan, yang harus kita bersihkan. Mari sadar dan bertobat supaya dosamu diampuni, kata firman Allah. Bapak Ibu yang diberkati. Mari kembali membangun hubungan dengan Tuhan. Tetapi kita lihat cara Tuhan memulihkan Petrus. Dia nggak tanya, dia nggak marah. Tapi yang dia perhatikan, kau perhatikan firman Tuhan hari ini. Dia sih marah. Tapi dia tanya sampai 3 kali. Sama seperti Petrus menyangkal dia 3 kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dia tanya, apakah betul mengasihi dia? Sungguh-sungguh mengasihi dia. Dia memulihkan Petrus dengan kasih. Dia bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Setelah kebangkitannya kita perhatikan, Yesus mencari Petrus. Tuhan tidak menghakimi Petrus, tetapi memulihkannya. Kau malah menghindari orang berdosa. Padahal kita diutus untuk menjadi saksi. Supaya banyak orang juga datang kepada dia. Amin. Setelah kebangkitannya, Yesus mencari Petrus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita masih bernafas, Tuhan sedang menunggu kita. Amin. Dia juga mencari kita. 3 kali Petrus menyangkal Yesus dan 3 kali pula Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Yesus sedang menyembuhkan luka hati Petrus dan memulihkan panggilannya. Jadi waktu itu baca firman Tuhan, itu bukan terjadi bagi Petrus saja. Tapi waktu baca firman Tuhan, itu beta Tuhan. Sering suara itu datang kepada kita.
Jadi kalau kita baca firman Tuhan ini, kita renungkan itu siang dan malam. Waktu kau maki, waktu kau sakit hati, waktu kau tidak mau mengampuni. Ingat, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan itu akan datang bertubi-tubi dalam pikiran dan hati kita. Ada amin? Ya tuh kalau kau sakit hati, kalau kau tidak mau mengampuni, kalau kau kepahitan, kalau kau iri hati, hal-hal daging yang kita lakukan itu, pertanyaan kalau kita baca firman Allah, kita renungkan pertanyaan yang sama juga yang Petrus sampaikan, yang Tuhan sampaikan kepada Petrus, pertanyaan yang sama juga akan Yesus sampaikan lewat Roh-Nya yang kudus di dalam hati dan kehidupan kita. Ya toh, kadang-kadang Tuhan sudah mengampuni juga. Saya bisa. Sudah berapa kali. Ingatan Tuhan bilangnya simpang marah sampai matahari terbenam kio. Itu pardol-dolo juga per Tuhan. Beta seng, beta kan bukan Tuhan. Tapi kalau kita yang tenggelam, yang firman tinggal dalam hidup kita dan kita tinggal dalam firman-Nya, pasti Roh Kudus mengingatkan, Eda, apakah engkau mengasihi Tuhan Yesus? Ini hal yang luar biasa dan kita bangga, bersyukur, memiliki Yesus. Dan Yesus menemukan kita, Yesus menjumpai kita. Memiliki Yesus dalam hidup kita, kita perhatikan firman Tuhan. Dia menyangkal 3 kali. Baru itu menyangkal bukan pada saat Yesus ada di senang-senang toh. Saat kotong ada di titik terendah, kita butuh orang datang menyokong kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan. Beta ingat Bapak Nyong pun status waktu Anto udah sakit berat. Ada status itu dia lewat. Di sini beta bisa tahu siapa saudara yang sejati, siapa teman yang sejati. Waktu di titik terendah itu, waktu di titik nol itu, siapa yang datang, menopang, menghiburkan? Hanya Yesus. Satu-satunya sobat yang setia. Amin. Kenapa beta bilang demikian? Waktu kita merenungkan perkataan-perkataannya, marilah kepadaku. Semua orang yang letih lesu, semua orang yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Waktu kau ada di titik yang di nol itu, waktu kau ingat perkataan itu yang menguatkan, menghiburkan. Kau berdoa sih bisa bilang apa-apa lah. Cuma air mata saya yang jatuh, Tuhan terima kasih. Waktu kau bangun pagi, kau masih ada, Tuhan dangke. Karena kesempatan itu Tuhan masih kasih for beta untuk dipulihkan, untuk diangkat, untuk berjalan ke depan bersama dengan engkau. Asal yang tadi beta bilang, memiliki hati sama seperti Petrus, benar-benar menyesal, benar-benar bertobat, benar-benar meninggalkan cara hidup yang lama. Jadi kalau kita memperhatikan firman Tuhan, dia mencari Petrus. Tuhan tidak menghakimi Petrus, tetapi memulihkannya. 3 kali Petrus menyangkal Yesus dan 3 kali pula Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Jadi Yesus sedang menyembuhkan luka hati Petrus dan memulihkan panggilannya. Dan kita perhatikan di situ, jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Jadi ciri ketika dia dipulihkan, ada pengakuan kasih kepada Tuhan. Ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Ada pemulihan, kepercayaan dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka dengan sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya.
Yesus mau benar-benar Petrus sungguh-sungguh. Tidak hanya sekedar sambil lalu. Makanya dia berkata sampai 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakan domba-dombaku. Ini tanggung jawab. Ketika dia memulihkan hati Petrus, dia menyembuhkan luka hati dan penyesalannya. Dia memberikan tanggung jawab, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya Tuhan masih mempercayai Petrus untuk terus dipakai bagi pekerjaannya. Semua punya masa lalu. Ada yang tahu, ada yang sen tahu. Tapi kalau kau nggak ada hari ini, karena Tuhan masih mempercayai kita untuk terus dipakai bagi kemuliaannya. Amin. Tuhan juga sanggup memulihkan keluarga yang hancur, pelayanan yang merosot, bahkan hati yang penuh dengan penyesalan. Tuhan sanggup melakukan itu. Jadi berikan hidupmu untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bertobat dari jalan-jalan kita yang salah. Kembali kepada Dia. Tuhan akan pulihkan segalanya. Mungkin bagi dunia itu mustahil. Tapi bagi Dia Allah yang maha kuasa tidak ada yang mustahil. Jadi kalau kamu perhatikan firman Tuhan, Tuhan lebih dahulu memulihkan hubungan kita dengan Dia sebelum memulihkan semua hal yang akan kita laksanakan dalam hidup ini. Orang yang dipulihkan akan dipakai menjadi berkat. Seperti Kisah Rasul 2 ayat 41. Petrus dipakai dengan luar biasa. Petrus yang dahulunya takut, sekarang Petrus berdiri dengan berani memberitakan Injil. Dan waktu kita perhatikan firman Tuhan, pada hari itu kira-kira 3.000 jiwa bertobat. Perubahan yang Petrus terima ketika Tuhan memulihkan. Dari penakut menjadi pemberani. Dari yang menyangkal menjadi saksi Kristus. Dari yang gagal menjadi berkat bagi banyak orang. Pemulihan Tuhan bagi ketumpung kehidupan tidak hanya membuat kita merasa lebih baik, tetapi untuk menjadikan kita saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan memulihkan kita untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kegagalan, pertobatan, pemulihan sama dengan berkat yang besar yang akan kita terima. Setiap pribadi kita, keluarga dan rumah tangga kita, Tuhan akan memulihkan setiap keluarga-keluarga yang ada. Seringkali juga keluarga mengalami kegagalan. Hubungan suami istri yang retak, anak-anak yang menjauh daripada Tuhan, konflik antar keluarga. Namun seperti Petrus dipulihkan, Tuhan juga sanggup memulihkan setiap pribadi, setiap keluarga kita. Ketika satu orang kembali kepada Tuhan, kasih itu dipulihkan, hubungan itu akan diperbaiki. Keluarga itu akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Rumah yang dipulihkan dapat menjadi rumah tangga yang memuliakan Tuhan. PGI punya tema untuk tahun ini adalah Ecclesia Domestika.
gereja rumah tangga. Sebuah gereja persekutuan akan kuat. Dimulai dari mana? Dari keluarga kecil. Dari rumah tangga. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Banyak orang juga sulit dipulihkan. Kenapa? Karena terus menghukum dirinya sendiri. Petrus menerima kasih karunia Tuhan dan bangkit kembali. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dia bilang, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Jangan hidup dalam rasa bersalah yang berkepanjangan. Ingat penyamun di kayu salib. Waktu Tuhan tanya dia nyala, dia bilang, Tuhan, kalau engkau sampai di Firdaus nanti, jangan lupa beta. Kita menerima pengampunan dari Tuhan. Kita juga harus bersedia diproses dan dipakai kembali. Tidak serta-merta langsung ada proses Tuhan dalam hidup kita. Jadi pemulihan bukan hanya untuk menyembuhkan luka, tetapi untuk mengembalikan kita pada tujuan hidup kita yang sebenarnya. Yang Tuhan taruh bagi kita semua. Tapi kita perhatikan, Tuhan tuh sering memakai orang yang pernah gagal. Untuk apa? Untuk menolong orang lain yang sedang bergumul. Amin. Kita bisa bersaksi bukan pinjam kesaksian orang lain. Tapi kita bisa bersaksi tentang kegagalan kita. Kalau kita ada hari ini, kita boleh diangkat. Kita boleh menikmati banyak berkat Tuhan. Karena kita alami sendiri. Sama seperti Petrus alami. Jadi jangan merasa aman-aman saja. Tapi bersyukur waktu kita ada di dalam proses-proses hidup ini. Kita pernah gagal, kita pernah jatuh. Tapi kalau kita ada hari ini, kita mau bersaksi bagi orang lain. Mari bangkit. Ada satu penolong, yaitu Tuhan Yesus yang sanggup melakukan segala sesuatu. Lihat hidupku. Amin. Asal mau bersedia diproses. Dan dipakai kembali. Sebab itu Yesus bilang begini. Sesudah dipulihkan Yesus berkata, gembalakan domba-dombaku. Jadi Tuhan sering memakai orang-orang yang pernah gagal untuk menolong orang lain yang sementara bergumul. Ada banyak orang sementara bergumul Bapak Ibu di luar sana. Dan dia memerlukan hidup saudara dan saya sebagai saluran berkat. Sebagai saksi atas perbuatan tangan Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup ini. Dan ketika kita perhatikan Petrus yang dipulihkan kemudian dipenuhi Roh Kudus pada hari Pentakosta. Kuasa Roh Kudus membuatnya berani dan efektif di dalam pelayanan. Makanya kita perhatikan firman Tuhan di dalam Sakarya 4 ayat 6. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku. Jadi semua yang kita alami, semua yang kita punyai, bahkan berkat-berkat yang kita terima hari ini pun bukan dengan keperkasaan kita, bukan dengan kepintaran kita yang terbatas ini, tapi semua oleh karena Roh Kudus yang diam di dalam kita, yang akan terus menuntun hidup kita. Makanya kasih hati dan hidup ini, buka pendengaran dan hati kita untuk terus dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Pemulihan sejati itu terjadi ketika Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Jadi kita perhatikan firman Tuhan.
Ada 6 langkah yang menuju kepada pemulihan. Mengakui kegagalan, bertobat dengan sungguh-sungguh, kembali membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Menerima pengampunan Tuhan, bersedia dipakai kembali. Dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Bersedia untuk dipakai kembali menjadi alatnya. Kadang kau tuh bersedia, kadang-kadang kau tuh janji tuh dusta dan Tuhan. Kalau susaki saja, Tuhan yang kasih bayi beta juga. Nanti habis itu beta pelayanan siang malam 24 jam Tuhan. Pas Tuhan kasih kesempatan, ya saya dapat lihat rupa lah. Saya Tuhan beta sibuk. Belum seberapa, apa yang kita kasih buat Tuhan belum seberapa dan tidak sebanding dengan apa yang Yesus anugerahkan bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketong semua belajar menjadi seperti Petrus. Bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan yang sama yang memulihkan Petrus. Tuhan yang sama juga akan yang bekerja dalam hidup saudara dan saya. Petrus adalah orang biasa, sama seperti ketong yang ada di Ambon ini, yang ada di Betani Paso ini. Petrus bukan orang yang sempurna. Dia pernah gagal, dia pernah takut, dia pernah menyangkal Yesus. Dia pernah melakukan kesalahan dalam pelayanannya, dalam pengiringannya akan Tuhan. Dan Petrus menjadi bukti bahwa Tuhan memakai orang biasa untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Petrus dia mau bertobat. Perbedaan Petrus itu bukan pada kegagalannya, tetapi pada responnya terhadap kegagalan itu. Dia menangis, dia bertobat dan dia kembali kepada Yesus. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi orang yang mau kembali kepada Tuhan. Orang yang mau kembali mengandalkan Dia. Orang yang mau dituntun kembali oleh Tuhan. Petrus mau dipulihkan. Ada orang kan saya mau. Sudah juga beta begini saja. Kamu juga tanggung beta dosamu. Saya bicara terlalu banyak. Kau tunjuk tahu akang. Tapi kau perhatikan Petrus. Dia mau dipulihkan. Ketika Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Petrus membuka hatinya. Bahkan sampai 3 kali Tuhan tanya. Itu kalau dapat orang Ambon, kalau Petrus orang Ambon, 1 kali saya tanya, saya berangkat dari beta buka sudah. Petrus mau bilang berapa kali. Beta pun teman di kantor ada 1, dia ngomong tuh 1 kali. Jangan tanya 2 kali, tanya 2 kali tetap hancur saya. Saya kayak orang tuli kah? Saya dengar kah? Gitu. Kita sudah bilang tadi tuh. Ya sudah, saya berapa kali saya bilang per beta, cukup 1 kali saya beta juga tahu, beta juga sudah dengar. Ada orang yang begitu. Padahal firman Tuhan di dalam Keluaran itu berulang-ulang kali diingatkan. Mungkin hari ini, minggu yang kemarin, minggu yang lalu lagi. Macam kayak khotbah ini akan mirip-mirip kak. Berarti ada sesuatu yang Tuhan mau mengingatkan kita berulang-ulang kali. Supaya jangan kita jatuh di tempat yang sama. Supaya kita waspada. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi orang yang mau kembali kepada Dia. Petrus mau dipulihkan. Seringkali Tuhan ingin memulihkan kita. Tetapi kau harus bersedia menerima kasih karunia-Nya. Jadi waktu dia dipulihkan, dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kita perhatikan kehidupan Petrus tidak sama lagi. Yang tadi kita katakan dari orang yang panaku, jadi orang yang berani. Jadi orang yang menyangkal Tuhan menjadi saksi Kristus.
Dari orang yang gagal menjadi pemimpin gereja mula-mula. Perubahan itu bukan karena Petrus bisa, bukan karena Petrus mampu. Bukan karena Petrus hebat dengan cara pemikirannya, tidak. Tetapi karena Roh Kudus yang mengambil alih kehidupannya. Jika hari ini di antara ketong yang pernah gagal, yang pernah jatuh, gagal dalam keluarga, gagal dalam pelayanan, jatuh dalam dosa, pernah kecewa untuk diri sendiri. Ingatlah Petrus juga mengalami hal yang sama. Kegagalan tidak harus menjadi akhir daripada semua cerita hidup ini. Jika kita datang kepada Yesus, kita bertobat, kita akan menerima pemulihannya dan akan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan dapat memakai hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, semua kita yang hadir di saat ini. Kita juga sama seperti Petrus. Bukan karena kita tidak pernah gagal, tetapi kita memiliki Tuhan yang sanggup mengubahkan kegagalan menjadi pemulihan. Dan dari pemulihan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jalan menuju berkat selalu melewati pemulihan. Dan pemulihan selalu dimulai dengan kembali kepada Tuhan. Amin.